Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama serta yang paling utama marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa pula salawat beriringkas salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan yaitu saya sendiri Aminah Febriani dengan NIM 22003004 sebagai moderator. Selanjutnya Zahra Divani Ariesta dengan NIM 22003162 sebagai pemateri pertama. Selanjutnya yaitu Rika Amelia dengan NIM 22003051 sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir yaitu Feni Adelia Contessa dengan NIM 22003158 sebagai pemateri terakhir. Di sini kami dari kelompok 12 ingin memaparkan materi tentang pendidikan masyarakat sebagai model transformasi sosial yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Muhammad Nasir SPD SOS MPD dan Ibu Fevi Sunarti MPD. Selanjutnya yaitu pemaparan materi pertama yang akan dipaparkan oleh Zahra Divani Ariesta. Kepada Zahra dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu mengenai pendidikan masyarakat sebagai modal transformasi sosial. Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, karena dengan pendidikan seorang individu dapat memenuhi dirinya sendiri. Pendidikan adalah upaya mengembangkan kemampuan atau potensi individu sehingga bisa hidup optimal, baik secara pribadi maupun anggota masyarakat, serta memiliki nilai-nilai moral sosial sebagai pedoman hidupnya. Perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Tekanan pada definisi tersebut adalah pada lembaga masyarakat sebagai himpunan kelompok manusia di mana perubahan mempengaruhi struktur masyarakat lainnya. Menurut Sukanto 2000. Perubahan sosial adalah berubahnya struktur atau susunan sosial kemasyarakatan dalam suatu masyarakat. Perubahan tersebut merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap tatanan masyarakat. Perubahan itu juga terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin berubah dari satu keadaan kepada keadaan lain yang lebih baik. Pujiwati Sajagyo mengutip pendapat Hirschman yang mengatakan bahwa kebosanan manusia adalah penyebab suatu perubahan. Berikut dampak positif dan negatif transformasi sosial masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat sangat berpengaruh pada pendidikan, dan pendidikan pada khususnya, namun tidak semua perubahan sosial yang terjadi berdampak positif. Tetapi ada juga perubahan sosial yang menghasilkan akibat buruk bagi dunia pendidikan. Berikut sisi positif dan negatif dari suatu perubahan sosial terhadap pendidikan. Yang pertama, dampak positif. Sisi positif dari sebuah perubahan sosial bagi pendidikan adalah dapat meningkatnya taraf pendidikan dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat menghasilkan manusia yang siap menghadapi perubahan sosial tersebut dengan mengacu pada ajaran-ajaran Islam. Sedangkan dampak negatifnya, ketidaksiapan pendidikan menerima perubahan yang begitu cepat dan drastis, artinya lembaga pendidikan harus lebih siap dalam menghadapi perubahan sosial yang semakin berkembang dan terus-menerus berubah. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Zahra. Materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Rika Amelia. Kepada Rika dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi kedua, yaitu peran pendidikan dalam perubahan sosial. Peran pendidikan dalam perubahan sosial masyarakat Indonesia yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis atau inovatif, mendorong sikap menghargai hasil karya seseorang dan ingin untuk maju. Toleransi
terhadap perubahan menyimpang, mendorong sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju, toleransi terhadap perubahan menyimpang yang bukan merupakan pelanggaran hukum, sistem pelampiran masyarakat yang terbuka, memahami atas keberadaan masyarakat yang heterogen, orientasi kemanusiaan ke depan, dan pandangan bahwa manusia harus senantiasa memperbaiki hidupnya. Pendidikan adalah suatu institusi pengkonservasian yang berupa menjembatani dan memelihara warisan budaya suatu masyarakat sesuai dengan perubahan sosial. Proses perubahan sosial yang terjadi seiring tidak terlarut dan tidak menyeluruh, meskipun sendi-sendi yang berubah itu saling berkaitan secara erat, sehingga melahirkan ketimbangan kebudayaan. Perubahan teknologi yang serba cepat jelas akan membawa dampak luas ke seluruh individu-individu masyarakat, sehingga munculnya kemiskinan, kejahatan, kriminalisasi, dan kriminalitas, dan lain sebagainya, merupakan dampak negatif yang tidak bisa dicegah. Untuk itulah, pendidikan harus mampu melakukan analisis kebutuhan nilai, pengetahuan, dan teknologi yang paling mendesak, dapat mengantisipasi kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan. Selanjutnya, faktor-faktor mempengaruhi perubahan sosial. Menurut Suekarno 2000, penyebab perubahan sosial dalam suatu masyarakat dibedakan menjadi dua macam, yaitu faktor dari dalam dan luar. Faktor penyebab yang berasal dari dalam masyarakat sendiri antara lain bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk, penemuan baru, pertentangan dalam masyarakat, terjadi pemberontakan atau revolusi. Sedangkan faktor penyebab dari luar masyarakat adalah lingkungan fisik sekitar. Peperangan mempengaruhi kebudayaan masyarakat lain. Tahap-tahap perubahan sosial. Menurut Suekarno 1981 dan 95, suatu proses perubahan tentang struktur dan fungsi sistem sosial setidaknya menjadi dalam 3 tahap. Yang pertama, invensi, yaitu suatu proses di mana perubahan itu didasari dari dalam masyarakat itu sendiri, penciptaan oleh masyarakat itu sendiri, yang kemudian muncul perubahan. Yang kedua ada difusi, di mana ide-ide atau gagasan yang didapatkan dari luar itu kemudian dikomunikasikan dalam suatu masyarakat. Yang ketiga atau yang terakhir, konsekuensi, yaitu adanya hasil dari pada adopsi terhadap perubahan tersebut. Suatu perubahan yang yang terjadi baik dari faktor-faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri maupun berasal dari luar masyarakat itu, atau hasil teknologi baru, tidak selalu berhasil akibat yang sama. Ada kalanya terjadi perubahan kecil yang dampaknya kurang berarti, tetapi telah terjadi suatu perubahan. Baik, terima kasih. Mungkin sekian pembacaan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rika Amelia. Selanjutnya materi terakhir yang akan dipaparkan oleh Feni Adelia Kontesa. Kepada Feni dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi berikutnya mengenai model pendidikan masyarakat sebagai model transformasi sosial.
Model merupakan abstraksi suatu konsep yang menggambarkan miniatur suatu objek tertentu. Berbagai model yang dapat diterapkan dalam menganalisis kebutuhan belajar masyarakat. Model pembelajaran masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan secara partisipatif kiranya sangat sesuai dan dapat dipakai untuk mengantisipasi timbulnya perubahan-perubahan dalam masyarakat beserta lingkungan strategisnya. Sebagai konsep dasar pembangunan partisipatif adalah melakukan upaya pembangunan atas dasar pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat mampu untuk berkembang dan mengatasi permasalahannya sendiri secara mandiri, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Yang pertama, terdapat model induktif. Pendekatan yang digunakan analisis kebutuhan belajar masyarakat dalam model induktif menekankan pada usaha yang dilakukan dari pihak yang terdekat, langsung, dan bagian-bagian ke arah pihak yang luas dan menyeluruh. Melalui pendekatan ini, diusahakan secara langsung pada kemampuan yang telah dimiliki setiap anggota masyarakat, calon peserta didik, kemudian membandingkannya dengan kemampuan yang diharapkan atau harus dimiliki sesuai dengan tuntutan yang datang kepada dirinya. Model ini digunakan untuk menganalisis jenis kebutuhan belajar yang bersifat kebutuhan terasa, feel needs, atau kebutuhan belajar dalam pendidikan yang dirasakan langsung oleh peserta didik. Pelaksanaan analisisnya harus dilakukan secara langsung kepada peserta didik itu sendiri. Kedua, ada model deduktif. Model pendekatan yang digunakan dalam analisis kebutuhan belajar masyarakat pada model ini dilakukan secara deduktif. Analisis kebutuhan belajar dilakukan secara umum dengan sasaran yang luas. Apabila akan menetapkan kebutuhan belajar untuk peserta didik yang memiliki karakteristik yang sama, maka pelaksanaan analisis dilakukan pengajuan pertimbangan kepada semua peserta didik. Hasil analisis dibutuhkan untuk keseluruhan peserta didik yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Kemudian, hasil identifikasi macam ini digunakan dalam menyusun materi belajar yang bersifat universal. Hal ini sebagaimana telah dilakukan dalam menetapkan kebutuhan belajar minimal untuk peserta didik dengan sasaran tertentu seperti melihat latar belakang pendidikan, usia, atau jabatan. Kemudian, dikembangkan ke proses belajar dalam pembelajaran yang lebih khusus lagi. Ketiga, model Rapid Rural Appraisal atau RRA. Model PRA merupakan penyempurnaan dari RRA. PRA dilakukan lebih banyak melibatkan anggota masyarakat setempat atau orang dalam, yang terdiri dari semua stakeholders dengan difasilitasi oleh orang luar yang lebih berfungsi sebagai narasumber atau fasilitator dibanding sebagai instruktur atau fasilitator yang mendidik atau perancang program. PRA adalah sebuah model analisis untuk mempelajari kondisi, potensi, karakteristik, dan kehidupan masyarakat dari bersama dan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang ada di desa. Kata lain dapat disebut sebagai model pendekatan yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan di desa, membuat rencana, dan bertindak. Sekian pembahasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan yang dapat diambil adalah pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan pendidikan, seorang individu dapat memenuhi dirinya sendiri. Pendidikan adalah upaya mengembangkan kemampuan atau potensi individu sehingga bisa hidup optimal baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat serta memiliki nilai-nilai moral sosial sebagai pedoman untuk hidupnya. Perubahan sosial adalah berubahnya struktur atau susunan sosial kemasyarakatan dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Perubahan tersebut merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap tatanan masyarakat. Perubahan itu juga terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain sehingga bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin sekian kesimpulan dari kami.
Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.